Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lengkap ya bimbingan saya tiga-tiganya, 3 orang di sini. Jadi alhamdulillah kita bisa cross check lah satu persatu ya. Kalau pelaksanaan magang udah berapa lama lagi? Tinggal berapa lama lagi? Davi udah selesai ya? Dika? Belum, Bu. Nanti tanggal 22 terakhir beres, Bu. Oh, 22 terakhir berarti sebelum seminar ya. Sip. Iya, Bu. Betul. Kalau Kang Rama sambil bekerja. Terakhir KP kapan Kang Rama? Oh, hari ini selesai. Oke, aman lah ya. Ya, nanti kalau ada, ini sengaja saya recording, jadi kalau ada yang tidak dipahami, teman-teman bisa eh, dicek ulang lah, nanti linknya saya share ya. Oke, sebentar, kalau ya, saya harus buka dulu proposalnya ya. Kalian udah upload proposal atau ada yang berubah dari proposal judul misalkan? Yang Davi belum diupload, Bu. Oke, kalau belum diupload, Dika udah. Belum, Bu. Gimana mau nge-reviewnya? Ya udah, anggap aja berarti saya tidak nge-review proposal dulu ya. Kalian nanti sesuaikan laporan akhir. Laporan akhir sesuaikan dengan proposal. Oh, Rama sudah. Kita cek yang Rama ya. Berarti di KP yang B. Berarti di KP yang B ya. Kenapa nih? Jadi begini. Kerja praktik yang B. Sebentar. Saya coba share screen kali ya. Screen. Berarti terakhir di UTS ya. Terakhir uploadnya di UTS. Oke. Masih nih. Litera baru, jadi saya juga masih cari-cari gimana cara unduhnya nih. Gimana laporannya. Banyak gangguan. Muncul? Sudah muncul yang saya share? Sudah, Bu. Efektivitas produksi pengemasan obat terhadap kualitas produk menggunakan. Oke, kalau judul yang Rama ini jadinya jatuhnya ke penelitian Kang Rama. Ya, misal kalau yang KP itu cukup misalkan untuk mengetahui aja proses produksi nih, proses produksi pengemasan obat eh, untuk menentukan kualitas produk gitu. Jadi kalau ada kata efektivitas nanti di sini jadinya ke penelitian, walaupun nanti outputnya kalau judul ini, Rama masih menyimak ya. Kalau judul ini bagusnya untuk yang template proceeding ya. Template proceeding boleh seperti ini. Tapi di laporan KP cukup mengetahui proses produksi aja ya. Proses produksi pengemasan obat eh, untuk menentukan kualitas produk ya dan penggunaan material pada mesin ABC gitu. Jadi bedanya untuk di laporan KP dan nanti di proceeding, kalau di laporan KP itu masih secara umum. Kalau di proceeding boleh pilih salah satu sub tujuan misalkan ya, boleh pilih salah satu tujuan. Kalau dengan analisis seperti ini lebih bagus ya, jadi kita menganalisis efektivitas produksinya ya terhadap kualitas produk. Berarti ada
menggunakan statistik kalau di judul ini ya. Tapi kalau di laporan KP kalian mengetahui karena banyak sekali pekerjaan yang kalian lakukan juga kan, banyak yang dikerjakan, walaupun tidak sesuai judul, boleh kalian lampirkan kalau di laporan KP gitu ya. Oke, ini yang Kang Rama. Oke. Kalau ini pembatasan masalah, tinjauan pustaka. Oh, ini sudah ke laporan, sudah ke bab ini ya, bab tinjauan pustaka sampai ke metodologi. Metodologi sampai ke metodologi ya. Oke, sip. Nanti kita bahas yang sebentar. Oke, di sini. Oke, sebentar. Lahir MPKM masih B ya. Oke, yang agak beda dulu ya. Saya akan bahas yang untuk MSIB dulu, Kang siapa Davi ya. Kang Davi nanti kan MSIB itu magang berdampak sekarang ya. Nah, tapi walaupun ikut MSIB atau magang berdampak, proposal magangnya tetap dibuat seperti template yang di Prodi ya, seperti template yang di Prodi. Nah, nanti bisa mengacu ke sini, ke output kegiatan MBKM. Ada 8 yang perlu dilengkapi ya, ada 8 yang perlu dilengkapi oleh Kang Davi, termasuk yang proposal magang. Kemarin kan sudah di beberapa kali draft ya, walaupun belum ditanda tangan, masukin aja dulu Kang Davi ya. Nanti terakhir di tanda tangan semuanya, walaupun yang Dika juga sama, yang Rama juga sama. Nah, di sini proposal magangnya untuk yang konversi, Kang Rama dikonversi nggak? KP aja ya? Nggak apa-apa aman. Dika dikonversi juga ya sama Davi. Kalau Rama, sebentar, saya harus lihat di jadwal seminar dulu. Supaya bisa membedakan. Oh, nggak dikonversi hanya KP ya? Ya boleh. Sip. Ini untuk yang Davi dulu ya. Untuk yang Davi berarti nanti laporan magang MSIB-nya, laporan magangnya kan ada dua ya. Ada bulanan, berarti berapa bulan kemarin? 5 bulan ya. Nah, 5 bulanan itu dan ada laporan akhir. Nah, nanti di sini semua laporan itu di, misalkan masukkan ke dalam satu file di Drive ya, satu file di Drive. Nanti di sini proposal magang gitu. Terus atau bikin dulu seperti ini, nanti linknya Davi cantumkan di sini ya. Terus ada laporan magang di Prodi. Nah, laporan magang itu ditambahkan di sini ya. Jadi ada tambahannya ringkasan dan luaran kegiatan program MBKM yang seperti ini. Ada laporan realisasi konversi kegiatan magang. Nah, ini contoh pengisiannya ya. Yang seperti ini tinggal ditambahkan yang output di sini. Oke, untuk laporannya itu seperti laporan akhir MSIB sesuai template dari magang berdampaknya. Cuma nanti ada tambahan bab yang ini. Tambahan bab ringkasan dan luaran kegiatan program MPKM ya. Ini di mana nih? Coba kita lihat. Masih yang lama ini. Nantilah.
Ya, jadi tidak perlu buat lagi yang seperti template di Prodi, Kang Davi ya. Lampirkan laporan akhir, cuma cover dan lain-lainnya mengikuti di Prodi ya. Cover, lembar pengesahan, nanti ada SK, ada lembar pengesahan juga. Nah, ada form lembar pengesahan itu di link magang ada tambahan ini. Ditambahkan lembar pengesahannya ya untuk yang magang berdampak. Lalu ada juga jurnalnya, proceedingnya ya. Proceedingnya sama dengan yang lain. Template-nya nanti kita bahas satu-satu ya. Lalu ada PowerPoint seminar, video kegiatan juga dibuat ya Kang Davi untuk Reels aja, Reels Instagram. Jadi kita nanti uploadnya di Reels, di IG Instagram Prodi. Ada juga nilai dan sertifikat kegiatan, nah masukkan ya, lampirkan. Dan ada SK penugasan peserta dari Kemdikti biasanya ya. Kalau SK Rektor tidak mengeluarkan, coba yang dari pengumuman penerimaan dari Kemdikti. Nah, ini ada 8 output dari magang berdampak. Nah, sekarang kita mulai ke yang laporan KP ya. Laporan KP berarti untuk Dika dan Kang Rama ya. Untuk Dika dan Kang Rama, outputnya nanti di laporan kegiatan ya. Oke. Outputnya untuk yang dikonversi maupun tidak dikonversi ya. Kalau dikonversi ada proposal konversinya, terus ada laporan magang atau KP, ada proceeding, ada file presentasi, video kegiatan, dan sertifikat kalau ada ya, kalau mengeluarkan dari perusahaannya. Nah, bedanya cuma di proposalnya aja ya. Kalau konversi ada proposal, tapi kalau tidak konversi KP aja berarti tidak ada proposal konversinya. Nah, kalau nanti proceeding, teman-teman kalau bisa publish lebih bagus, nanti saya carikan yang gratis ya, yang gratis ataupun yang murah lah Sinta 5 minimal Sinta 5. Nanti nama teman-teman nama pertama ya di proceedingnya sampai ke sertifikat ya kegiatan ada 6 ya, ada 6 output. Sekarang kita bahas yang ini apa nih? Laporan ya. Oke. Dari laporan dulu nih. Laporan ini judulnya ya, judulnya silahkan nanti misalkan tidak perlu ada analisis ya, tidak perlu ada analisis di judul, misalkan kayak tadi yang contoh Kang Rama eh, hanya bisa mengetahui proses produksi, berarti kita mengidentifikasikan, kita mendeskripsikan bagaimana proses produksi pengemasan obat di sana gitu misalnya. Kalau ada eh, efektivitas berarti sudah masuk ke penelitian, nanti masuknya ke yang ini, ke jurnal ilmiah ini. Ya, judulnya tadi sudah bagus Kang Rahmat, tinggal pindahkan aja ke template proceeding ya. Jadi supaya teman-teman nggak kerja 2 kali di proceeding, kalau proceeding itu kan harus ada tinjauan pustaka atau ada referensi ya. Nanti di laporan KP pun semua yang teman-teman ambil referensi dari luar itu harus dicantumkan pustakanya ya, referensinya. Jadi gampang memindahkan ke proceedingnya lebih mudah. Kalau kalian sudah mengisi ini, menyusun laporan ini ke proceedingnya akan lebih mudah ya. Tapi itu kalau laporannya dikerjakan dengan benar juga, karena di proceeding itu betul-betul harus ada eh, minimal analisis proses ataupun ada tinjauan pustaka dan juga ada sedikit pembahasan dari proses-proses tersebut ya. Judul kayaknya nggak ada masalah. Terus ini ada untuk halaman keduanya sebetulnya ya. Boleh 1 atau 2 nih sama saja. Ini ada lembar persetujuan ya. Nanti dilengkapi ada siapa pembimbing lapangannya. Jadi dari sekarang teman-teman harus Davi juga ya. Davi juga dari sekarang berarti minta lembar persetujuan ini ya. Ada pembimbing lapangan itu mentor yang di sana ya, mentor. Cukup ke mentor aja, tidak perlu di DPL ya, nggak perlu ke DPL. Nah, nanti dosen pembimbing KP-nya berarti yang di kampus, yang di dalam kampus. Dan ini koordinatornya saya ya. Lalu ada halaman pengesahan, pengesahan ditambahkan dekan 1 ya, ditambahkan Pak Dekan.
Dan pernyataan ini disesuaikan aja ya, pernyataan disesuaikan judulnya. Kalau isinya boleh sama ya, isinya boleh sama. Isinya boleh sama. Dah. Lalu ringkasan kalau ini baiknya teman-teman buat dulu isinya baru ringkasan ini terakhir disusunnya karena ringkasan itu hanya maksimal 250 kata ya, 250 kata tapi semuanya harus mencakup ada latar belakangnya, ada tujuannya ya, ada rumusan masalah, metode, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Udah semuanya harus ada dalam satu halaman ini maksimal 250 kata. Kata kuncinya maksimal 5 kata kunci ya. Bisa mengacu ke judul atau yang kalian kalau misalkan searching di Google yang harusnya muncul tuh adalah artikel kalian. Yaitu untuk ringkasan, nanti di terakhir aja untuk ringkasan disusun dulu isinya ya. Kata pengantar, skip lah, nanti kalian isi. Oke, ini untuk daftar isi sudah dibuatkan template-nya, minimal kalian harus sama dengan ini ya. Tapi disesuaikan, misalkan kalau ada tabel ya harus ada daftar tabel. Kalau ada gambar harus ada daftar gambar. Daftar lampiran sudah pasti ada ya. Nah, misal salah satunya nggak ada tabel, nggak ada gambar, boleh dihilangkan. Jadi yang boleh tidak sama itu daftar ini, ya, daftar tabel atau daftar gambar. Oke, ini untuk pendahuluan ada 6 subbab dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalahnya, tujuan, manfaat, sampai ke sistematika penulisan. Tinjauan pustaka, nah ini disesuaikan dengan isi ya, isi dari laporan KP teman-teman. Metodologi, metode kerja prakteknya biasanya deskriptif lah kalau KP mah ya, tapi kalau misalkan ada pakai analisis yang lain bisa dicantumkan. Oke, ini nanti bahas per bab aja. Oke, ini untuk daftar tabel, pakai table of content ya, kalian coba belajar pakai TOC. Terus ini daftar lampiran. Nah, lampiran yang perlu teman-teman cek ya, lampirannya harus ada semua nih. Ada surat pengajuan KP, surat permohonan magang, ada balasan. Nah, nanti mulai dari sekarang minta surat balasan dari instansi tempat bekerja, tempat KP ya. Logbook harian, semuanya. Nah, jangan lupa juga teman-teman di sini isi survei kepuasan kerjasama mitra ya. Berarti yang isi itu adalah bisa pembimbing lapangan di sana, bisa atasannya lagi ya. Intinya ada survei kepuasan dari mitra. Nah, semua itu kalau di link dokumen magang itu kalian bisa lihatnya di folder panduan magang KP, terus ada form dan template. Nah, di sini semuanya sudah ada form-formnya ya, bisa diunduh mau yang PDF mau yang Word silahkan. Ini sudah dipermudah. Nah, contohnya untuk yang form survei juga ada ini contoh yang form survei ya. Bisa di print saja, misalkan nanti mau diisi atau diketik berarti downloadnya yang Word lah ya. Nah, nanti ini disesuaikan siapa yang mengisi ya. Boleh pembimbing lapangan, boleh juga atasannya ya. Yang penting yang terlibat dengan kalian lah sehari-hari di sana ya. Ini juga harus diisi. Lalu kita kembali lagi ke yang ini. Ini semua nanti dicek ya. Minimal ada 15, ada 15 lampiran. Misal masih ada yang kosong nih. Saya belum tahu berita acara seminar KP-nya seperti apa. Nanti Prodi sebetulnya memberi ya ngasih link atau ngasih folder untuk berita acara penilaian seperti itu nanti dikasih tentunya setelah ada seminar setelah pelaksanaan. Oke, jadi boleh dibuat dulu sekarang lampirannya, tetapi dikosongkan ya, dikosongkan terlebih dahulu. Supaya kalian tidak terlewat apa saja sih yang harus ada di lampiran. Oke, masuk ke bab 1 ya, latar belakang. Nah, jadi nanti kalian itu di latar belakang harus memperhatikan pokok bahasannya ya. Yang dibahas itu apa, tentang apa. Terus ketersediaan cukup data untuk membahasnya termasuk bahan-bahan pustakanya. Nah, di sini walaupun ada kalimat latar belakang, tapi misalkan permasalahannya diangkat dari A ya. Nah, itu harus dicantumkan pustaka sumbernya, sumber pustakanya di sini ya.
supaya nanti kalian lebih mudah ke yang proceeding, lebih mudah memindahkannya, tinggal copy paste. Tapi kalau proceeding pasti lebih ini sih, lebih simple ya. Jadi halamannya tidak terlalu banyak seperti laporan ini. Oke, terus kalau di rumusan masalah, nah ini yang penting. Rumusan masalah itu bisa berupa pertanyaan, berupa mana ya? Sudah di inikah yang laporan? Kita lihat rumusan masalahnya yang Kang Rama misalnya. Jadi rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan itu harus sinkron. Kalau rumusan masalahnya ada tiga, berarti di tujuannya kalian memecahkan tiga itu. Oh, berarti di kesimpulannya harus menjawab ketiga itu. Ya, jadi harus sinkron. Harus sinkron. Nah, ini Kang Rama nanti daftar lampiran tuh bisa sesuaikan yang tadi ya. Yang 15 lampiran tadi bisa dituliskan dulu atau bisa ditambahkan di akhir ya. Oke, nah ini rumusan masalahnya. Misalkan di Kang Rama ada 4 nih rumusan masalahnya ya. Berupa pertanyaan, bagaimana efektivitas proses? Nah ini jangan dulu bahas efektivitas Kang Rama, tapi bahas dulu bagaimana proses produksi. Nah kita harus tahu dulu sebelum menganalisis efektivitasnya, kita harus tahu dulu bagaimana proses produksi di sana ya. Proses produksi pengemasan obatnya. Kita harus tahu alurnya dulu, alur proses produksinya ya. Jadi ini nanti efektivitasnya diganti ya, jangan dulu mengetahui efektivitas, tapi ini saya ganti dulu jadi proses ya. Sebentar. Berarti proses produksi, mengetahui dulu proses produksinya. Tapi kalau yang efektivitasnya bisa eh, di proceeding. Oke, ini ringkasannya nanti aja terakhir. Nah, di sini saya bahas untuk latar belakang. Nanti Kang Rama ini tinggal ditambahkan tiap tiap paragraf ya akan lebih bagus jika ditambahkan referensinya, pustakanya. Saya catatan dulu di sini ya. Catatan dulu, tambahkan. Oh, caps lock, tidak sopan. Sebentar. Ini buat pandangan buat yang lainnya juga ya. Jadi saya review satu, nanti kalau yang teman-teman sudah ada bisa kita diskusikan di terakhir karena ini yang sudah ada punya Kang Rama, jadi kita bahas yang dulu supaya nanti langsung ke contoh. Tambahkan referensi ya, referen, referensi atau pustaka. Bisa dari buku, bisa dari jurnal lebih bagus ya, minimal maksimal 10 tahun terakhir ya. Kalau bisa mah ya maksimal 5 tahun terakhir, tapi 10 tahun terakhir pun masih boleh ya. Nah, misalkan ini industri farmasi dituntut untuk senantiasa oke. Dalam menjaga mutu, proses pengemasan menjadi salah satu tahapan yang penting. Nah, ini menurut siapa? Penting menurut siapa ya? Ada lagi misalkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses pengemasan bisa mempengaruhi kualitas produk misalkan ya. Itu lebih bagus ditambahkan. Cari referensinya nih. Atau pengemasan berfungsi untuk, nah ini dari siapa ya. Jadi kalau kalian belum meneliti, kalian bisa ambil hasil penelitian orang lain. Ini bagus nih. Jadi nanti tinggal ditambahkan kata siapa kalau proses pengemasan yang benar itu bisa mempengaruhi mutu misalnya itu menurut siapa, tambahkan referensinya. Jadi dicermati tiap kalimat mana yang betul-betul kalimat hasil kalian, mana yang ambil dari orang lain ya. Oke, tadi kita kerumusan masalah ya. Nah, di sini yang pertama kali perlu dianalisis atau diidentifikasi adalah proses produksinya dulu ya. Bagaimana proses produksi pengemasan obat ya. Jadi bagaimana kualitas hasil pengemasannya. Nah, nanti ini bagaimana kualitasnya, bagaimana penggunaan material kemasan pada proses produksi, penggunaan material, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas ya, faktor apa saja. Nah, di sini baru bisa ditambahkan yang terakhir.
itu bagaimana efektivitasnya ya. Efektivitasnya, efektivitasnya dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Jadi bisa di terakhir seperti itu ya. Penggunaan material kemasan. Nah, nanti kalau Kang Rama misalkan rumusan masalahnya ada 4, nanti di tujuan berarti yang pertama mengetahui proses produksi. Jadi bagaimananya itu diganti dengan mengetahui ya, mengetahui proses produksi pengemasan obat. Bagaimana kualitas hasil? Berarti tujuan yang kedua mengetahui kualitas ya. Kualitas hasil itu jenis-jenis ininya ya, jenis-jenis grade-nya ya, jenis grade-nya. Nah, di situ. Lalu yang ketiga, mengetahui material kemasan yang digunakan, misal. Yang keempat, mengetahui efektivitas dan faktor yang mempengaruhi eh, efektivitas proses produksi. Nah, untuk pembatasan masalahnya, silakan dituliskan, misalkan saya tidak meneliti di proses yang lainnya, hanya di proses produksi pengemasan obat. Misalkan di PT Oto Farmasi itu kan tidak hanya di pengemasan obatnya ya, misalkan. Jadi dibatasi aja. Terus kan kemasan oke, ini boleh ya dibatasi. Data yang digunakan hasil observasi. Berarti ini apa nih? Berarti termasuknya data primer ya, sebentar. Hasil observasi itu data primer. Nah, nah kan yang pertama nih, mengetahui alur dan tahapan. Berarti tadi cuma diperbaiki yang rumusan masalahnya ya, bukan efektivitasnya. Tapi alur dan tahapan, mengetahui proses saja tuh udah bisa kok. Karena di proses itu sudah pasti harus ada alur dan tahapannya. Ya, dijelaskan tiap alur dan tiap tahapannya. Terus mengidentifikasi kualitas, boleh. Yang ketiga, mengetahui penggunaan material kemasan. Nah, berarti di sini boleh mengidentifikasi dan menganalisis ya, mengetahui identifikasi efektivitas ya, efektivitas proses produksi pengemasannya. Harus konsisten nih, mau proses produksi pengemasan atau proses pengemasan ya, saya catatan di sini ya. Proses produksi pengemasan obat atau proses pengemasannya. Saya kasih catatan dulu. Manfaat, oke lah. Manfaat untuk perusahaan ada ya, memberikan gambaran. Nah, ini hati-hati ya kalau misalkan nanti di hasil akhirnya teman-teman tidak ada rekomendasi atau pertimbangan, tidak perlu dicantumkan masukannya ya. Tapi kalau ada, boleh dicantumkan. Takutnya kan kalau di KP itu kewajibannya kita yang mengetahui proses di sana ya. Tapi kalau kita diminta tolong untuk menganalisis itu berarti harus ada masukan ke perusahaan. Ya, disesuaikan dengan judul kalian. Misalkan Kang Dika hanya mengetahui proses alur kerja di sana misalnya. Tapi kan tidak disuruh memberikan masukan atau bahan pertimbangan. Kalau tidak ada menggunakan alat analisis, itu jangan dimasukkan pertimbangannya. Pertimbangannya menurut apa? Hanya menurut saya, misalkan saran itu mah hanya di saran aja ya. Di saran aja bisa dimasukkan. Oke, sistematika penulisan ikuti yang di eh, laporan ya, template laporan, si template laporan. Mhm. Panduan KP ya. Sistematika sistematika proposal bukan. Sistematika laporan. Nah, ini bisa diikuti sistematika ini untuk sistematika laporan ya. Diikuti yang ini. Kalau yang Kang Rama tadi sistematikanya apa? Oh, masih ini ya. Nanti diikuti yang di panduan ya, Kang Rama ya, yang di halaman 33. Dika juga sama, Davi juga sama.
Oh, kalau Davi laporannya beda deh. Beda. Cuma nanti ditambah yang ini aja. Realisasi konversinya yang Davi. Ya, yang Dika juga sama ya. Ikuti yang ini untuk yang sistematika penulisan. Ini. Bab ini aja nih. Bab isinya aja. Oke, ini untuk sistematika. Sesuaikan lagi dengan di panduan ya. Sesuaikan dengan di panduan. Panduan magang atau KP. Terus tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka lihat lagi saya izin copy judul ya. Proses produksi efektivitasnya ya. Misal ini. Nanti disesuaikan tinjauan pustakanya. Bentar. Tinjauan pustaka ya. Izin chat dulu. Berarti minimal kalian itu di tinjauan pustaka harus ada yang di judul ini ya. Di judul ini tuh apa aja? Di judul ini sebentar bisa. Oh, Kang Randi ikut. Boleh lah. Nah, di judul ini nih, misalkan ada tentang efektivitas ini saya ganti ya, proses ya. Proses produksi pengemasan obat. Nah, emang proses produksinya itu ada apa aja sih ya? Proses produksi berarti kalian harus minimal di yang Kang Rama itu harus bahas ini bolehlah sebagai eh, pengantar ada industri farmasi dan proses pengemas di ini di breakdown aja industri farmasi farmasi sendiri ya proses pengemasan obat proses pengemasan obat artian dan fungsi pengemasan obat sebentar masa obat tersier fungsi pengemasan obat sebentar mesin stripping fungsi mesin stripping dalam pengemasan brand prinsip kerja mesin stripping bagian-bagian utamanya. Kalau bagian-bagian utama tidak perlu di tinjauan pustaka, Kang Rama nanti aja di proses produksi ya bisa lebih didetailkan. Oke, kita lihat dulu sebentar. Parameter mesin stripping. Nah, ini bolehlah parameter mesin stripping, tapi yang bagian-bagiannya tidak perlu didetailkan nanti di prosesnya aja di pembahasan efektivitas produksi, indikator efektivitas produksi. Target, track time, downtime, contoh yang oke. Ini semua belum ada referensinya ya. Padahal di tinjauan pustaka tuh harus ada nih. Ini mah baru ada satu di pengertian kualitas produk. Mana lagi yang lainnya? Dari BPOM. Boleh lah. Ini hindari yang seperti ini nih. Berarti ini ketahuan nih dari AI. Dari AI. Hindari ya, ada yang strip-strip seperti ini. Kalian harus cek lagi. Cacat umum. Mm, 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 mm. Banyak sekali tinjauan pustakanya. Mengacu pada judul juga nggak apa-apa, Kang Mamat. Tidak terlalu banyak di tinjauan pustaka, nanti banyak dibahas aja di pembahasannya. Disesuaikan tiap proses produksinya. Kan tadi ada 4 tujuan ya. Ada 4 tujuannya sampai ke menganalisis efektivitas proses pengemasan. Nanti PR-nya mau proses produksi pengemasan atau mau proses pengemasan aja. Proses produksi obat atau hanya di proses pengemasan obat. Tapi kalau bagus sih yang pertama itu proses produksi obatnya dulu ya, proses produksi obat nanti bisa di misalkan pembatasan masalahnya untuk untuk menganalisis efektivitasnya hanya membahas tentang proses pengemasan ya, proses pengemasan PR aja. Kalau misalkan mau di ternyata eh,
laporan KPI ini fokusnya ke proses pengemasan, ya udah berarti tidak ada proses produksi pengemasan obat ya, proses pengemasan aja. Tuh. Ya, minimal nanti di sini Kang Rama itu identifikasi eh, pengemasan obatnya ya, proses produksi obat, terus ada pengemasan obat, ada ini enggak, hmm, jenis kemasan obatnya di tinjauan pustaka tuh harus ada ya. Berarti di sini ada, nggak bisa nggak gini, tentang proses produksi atau bisa industri farmasi ya, proses produksi obat. Terus ada juga pengemasan obat, jenis kemasannya, jenis kemasan, kemasan yang biasa digunakan di obat ya, di farmasi. Terus ada juga, berarti kamu harus bahas sedikit tentang kualitas itu apa ya? Kualitas kualitas produk, apalagi di kualitas produk di obat ya, di obat-obatan nanti ditambahkan grade-nya, misalkan yang baik itu seperti apa. Terus material pada mesin. Nah, penggunaan material itu berarti kan sudah masuk di jenis kemasan ininya ya, jenis kemasan obatnya. Kemasan obat. Terus ada juga berarti sedikit tentang mesin strippingnya, mesin strippingnya ya. Mesin stripping bisa jadi spesifikasi, spesifikasi alat, terus cara ya, cara penggunaan penggunaan alatnya misalkan, terus dia itu berarti ada juga biasanya digunakan untuk apa aja ya mesin itu, fungsi alatnya, spesifikasi fungsinya di sini dulu, fungsi alat, cara penggunaan alat, minimal ada ini. Nanti kalau ditambahkan ya jangan terlalu banyak lah ya. Apalagi yang belum di sini. Hmm. Oke. Jadi teman-teman lihat di judul ya, lihat di judul terus di breakdown lagi untuk tinjauan pustakanya. Ini sambil chat nih. Boleh. Ya, tetap ya, Kang Randi tetap ikut di Januari walaupun selesainya di Februari. Berarti eh, minimal Kang Randi udah harus tahu dulu proses judulnya ya, judulnya terus kalau keseluruhan proses mah udah tahu lah ya. Tinggal nanti menyelesaikan tugas-tugas di sana aja. Tinggal seperti bekerja seperti biasa lah. Ada Bu di tinjauan pustaka. Oh, ada jenis-jenis obatnya ya, pengertian fungsi pengemasan. Oke. Jadi apa aja pengertian dan fungsi kemasan ya, pengemasan. Eh, kok gini? Pengemasan obat bisa pengertian sampai fungsi pengemasan. Sebentar kita lihat. Mesin stripping, fungsi prinsipnya tadi, bagian-bagian utamanya tidak perlu di breakdown di sinilah di tinjauan pustaka ya. Cuma ada gambar aja, satu gambar yang sudah mencakup keseluruhan, ada bagian-bagiannya. Tidak perlu dijelaskan secara rinci. Peran, efektivitas produksi. Tadi efektivitas sudah ya. Efektivitas, cara mengukur efektivitas ada. Oh ya, satu lagi. Berarti bisa di sini kualitas produk, efektivitas, efektivitas produksi berarti ya.
carinya tentang efektivitas produksinya. Misal nanti untuk di sini di pengemasan gimana cara menghitung efektivitasnya, pengertian dan metodenya ya, metode untuk menghitung efektivitasnya. Ini semua harus ada referensinya ya, dicari referensinya. Jadi kalian tidak disalahkan. Misal rumus ini dari mana? Saya hitung sendiri, Bu. Padahal ada teorinya juga, ada metodenya. Oke, terus tinjauan pustaka sementara itu. Jadi teman-teman nanti misalkan Dika udah ada judulnya, nanti jangan belum ada nih judulnya ya. Kalau udah ada bisa di breakdown dulu dari judul kalau bingung ya. Kalau bingung dari di breakdown dari judul. Terus, nah ini kalau ada mah ditambahkan nanti di metode itu ada rumus atau persamaan untuk menghitung efektivitasnya. Kita belum sampai ke metode ya. Tantangan dalam. Nah, ini tidak perlu nanti aja dimasukkan di pembahasan di yang keempat ya, tujuan yang keempat ya. Tidak perlu di tinjauan pustaka, Kang Rama. Kualitas produk, pengertian kualitas. Nanti itu kan udah di atas ya kualitas. Nah, kriteria-kriterianya sebenarnya bagus kalau kriteria itu udah ada. Ini jenis-jenis apa? Cacat umum pada kemasan strip kerutan. Ini kayaknya ada di tujuan keberapa? Ketiga ya, kalau nggak salah ya. Jenis kemasan yang ketiga. Kedua kah? Nah, nanti ini bisa jenis-jenis cacat ini. Nah, yang pertama kan mengetahui proses pengemasan obatnya. Yang kedua, misalkan mengetahui cacat pada kemasannya, jenis-jenis cacat atau kualitasnya ya, grade-nya ya. Nah, ini bisa jadi di pembahasan yang kedua, Karama. Jadi tidak terlalu banyak di tinjauan pustaka. Terus Sanskrit pengaruh. Oke. Nah, oke. Hubungan efektivitas produksi dengan kualitas dan penggunaan material. Tidak perlulah ini ya di tinjauan pustaka nih. Buat di pembahasan aja nanti. Di hasil dan pembahasan. CMP, CMP-nya kalian pakai yang pesan pengendalian kata. Oke, metodologi itu kalau di eh sini ya, tinjauan pustaka, terus metodologi ya. Jadi di 3.1 berat, sebentar saya harus buka yang sandingkan. Metode kerja prakteknya ya, menjelaskan metode yang dipakai dalam pelaksanaan kerja praktek, observasi, terus misalkan pakai data kualitatif dan kuantitatif. Kalau ini pakai apa? Deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Secara tambahkan yang observasinya Kang Rama di sini ya di metodenya. Metode pengumpulan datanya observasi langsung. Oh, ada di sini di metode observasi langsung. Wawancara, studi dokumentasi, oke. 100%. Hati-hati kalau ada istilah yang asing di miring ya, di italik. Waktu pelaksanaannya, sebutkan berapa bulan, Kang Rama ya. Sebutkan berapa lama baru tanggalnya juga disebutkan. Sebutkan lama magang, lama KP-nya ya. Oktober, oke, berlokasi di, oke. Tahapan kerja praktik, nah ini sampai waktu, nah tahapan kerja praktik nanti dibuatkan flowchart atau diagramnya. Ini contoh untuk tahapan magangnya ya. Ada studi literatur, perumusan masalah, terus nanti kalian
menetapkan tujuan, ya pengumpulan data, pengolahan data, dan ini untuk analisis datanya. Nah, ini disesuaikan untuk analisisnya itu sesuaikan dengan yang rumusan masalah gitu. Tujuan kalian, rumusan dan tujuan masalah kalian. Lalu diperoleh kesimpulan dan selesai. Ini contoh tahapan magangnya ya. Jadi di sini nanti Kang Rama PR-nya berarti buat flowchart ya. Buat flowchart pelaksanaan KP-nya. Magang juga sama. Oke, ini untuk yang tahapan kerja praktek. Metode analisis kok 3.5, 3.4 aja. Kalau di metode udah sampai sini ya. Nah, kalau mau ada metode analisis, dituliskan dulu di sini adalah flowchart-nya. Eh, flow chart. Nah, nanti dari flowchart ini kalian bisa sub-subbab lagi. Misalkan tahapan pertama itu pengumpulan data, observasi misalnya, pengumpulan data. Tidak perlu dijelaskan secara detail karena sudah dijelaskan di atas tadi ya. Misalnya yang kedua itu apa lagi? Contoh yang di sini. Nah, nanti di pengolahan data dan analisis misalkan. Nah, nanti metode analisisnya bisa di analisis data ya. Analisis datanya di sini. Jadi tidak ada subbab baru setelah tahapan kerja praktik ya. Masuk ke proses tahapan kerja praktik. Nah, misal di sini ada perhitungan nih. Ada perhitungan kecepatan mesin. Ini nanti kalau ada persamaan berapa, misalnya dituliskan nomor persamaannya. Tuliskan persamaannya. Persamaan berapa. Nanti lebih bagus lagi untuk perhitungan ini menurut siapa nih rumusnya ya. Lagi-lagi tambahkan teori atau referensinya. Referensinya. Oke, terus jumlah strip itu dari mana? Ini juga sama ya. Dicari analisis kualitas hasil kemasan. Nah, ini disesuaikan lagi karena ini kan masih ada subbab baru ya dari setelah tahapan analisis ya. Nanti masuknya ke sub-subbab ini aja, masuk ke sub-subbab tahapan analisis ya. Oke, ini juga sama. Ini nanti persamaan berapa dan menurut siapa tambahkan. Ini misal persamaan 2. Perbaikan, ini juga sama ya. Oh, baru di catatan di sini. Tambahkan di ininya ya, di tiap persamaannya menurut persamaan apa. Nanti ditambahkan di metode analisis. Oke, baru sampai metode ya, Kak Rama ya. Baru sampai metode. Nah, ini nanti mulai dari sekarang untuk tinjauan pustaka. Untuk daftar pustaka, ikuti arahan yang di sini. Ada contoh penulisan pustakanya ya. Ini semua sebentar. Ini untuk lampiran-lampirannya dan contoh untuk yang penutup. Oke, penutup ini oke di sini ya. Bedanya yang konversi dengan yang tidak konversi, kalau yang tidak konversi dia cukup di hasil dan pembahasannya sampai ke yang dia kerjakan ya, yang dia kerjakan. Nah, kalau yang dikonversi bab ini, ada subbab konversi kegiatan. Jadi setelah kalian bahas proses, kalau contoh Kang Rama tadi bahas semua tujuan, ada 4 tujuan itu dibahas masing-masingnya di pembahasannya ya, hasil dan pembahasannya. Sudah dibahas keempat tujuan itu, baru ditambahkan lagi satu subbab berarti ya, satu subbab tentang konversi kegiatan. Nah, jadi nanti teman-teman tambahkan mata kuliahnya ada berapa? Misalnya ada 5 mata kuliah yang dikonversi. Berarti yang pertama mata kuliah apa nih? Nah, nanti kalian jelaskan apa saja yang kalian lakukan
yang bisa dikonversi pada mata kuliah ini. Kalau misalkan kalian punya buktinya, nanti kan dilampirkan di tabel realisasi ya. Nah, bedanya situ aja dengan yang dikonversi, seperti itu. Jadi kalau yang dikonversi ada tambahan pembahasan tiap mata kuliahnya yang relevan dengan kegiatan magang atau KP-nya. Terus ada tabel di sini juga bisa kalian lampirkan atau bisa kalian tambahkan di bab pembahasan ini. Ya, bisa dilampirkan atau bisa ditambahkan di bab pembahasan. Jadi untuk tabel realisasi kan udah yang di UTS itu ya. Yang di UTS bisa dilengkapi lagi berarti harapannya kalau yang sekarang ya dilengkapi lagi. Ini contoh untuk yang realisasinya. Ini kan untuk yang UTS ya kalian sudah mengerjakan. Nah, nanti ditambahkan yang ini tabel realisasi konversi magangnya. Kalau di sini coba kita lihat lampiran ke-6. Lampiran ke-6 ya. Nah, ini ada realisasi konversi kegiatan. Sebetulnya yang di UTS itu ini cuma ditambahkan identitas saja ya. Jadi teman-teman bisa mulai lengkapi setelah dari yang UTS. Gitu. Contohnya kalau yang ini misalkan di mata kuliah apa nih? Etika profesi ya misalkan. Nah, indikator pekerjaan di tempat magangnya apa saja gitu. Cuma tetap nanti sebelum ada tabel ini teman-teman harus dideskripsikan di subbab setelah yang ini, setelah kalian bahas tujuan magang kalian ya. Jadi di bab konversi kegiatan, di tiap-tiap mata kuliah kalian deskripsikan dulu, baru di semuanya dirangkum pada tabel realisasi konversi kegiatan ya. Seperti itu. Ini contoh untuk yang tabel, ini hanya contoh aja ya, mata kuliahnya pun contoh. Bisa nanti untuk bukti-buktinya, misalkan nanti kalian, misal di mata kuliah pemodelan sistem, saya ada kuliah juga sebetulnya ya, ikut kuliah, terus ikut ngerjain tugas. Bisa aja di sini ada kalian cantumkan link tugasnya ya, nanti kita lihat hasilnya itu dari link atau bukti kinerja yang kalian lampirkan. Tuh. Jadi tidak perlu terlalu banyak dokumentasi, tapi kalian harus punya satu drive khusus untuk KP ini ya. Jadi kita bisa lihatnya di link dokumentasi misalkan. Ada link laporan gitu ya. Pastikan link drive-nya itu bisa kami akses, bisa dilihat ya, walaupun private, tapi setidaknya kami bisa melihat. Walaupun kami bukan sebagai editor, tapi kami bisa melihat ya. Ada ya di pengaturan drive-nya. Tuh. Misal ini contoh digital marketing. Digital marketing karena saya sedikit nih dibahas di KP, tapi saya juga ikut perkuliahannya, misalkan ya yang di digital marketing atau teknopreneur nih. Teknopreneur saya bantu menganalisis misalkan menyusun ide bisnis dari hasil magang saya gitu atau membuat rencana bisnisnya gitu. Berarti di sini harus ada lampiran contoh ide bisnis atau bisnis plan yang kalian buat ya. Seperti itu. Gitu teman-teman paling untuk yang laporan KP, selebihnya nanti untuk kesimpulan lihat lagi rumusan masalah ya. Pertanyaannya apa, berarti jawabannya harus itu. Untuk yang ramah tadi, khusus yang ramah PR-nya yang pertama mengetahui dulu, identifikasi dulu semua proses produksi obat atau pengemasan obat di sana ya. Baru nanti mau analisis efisiensinya berarti di akhir. Kalau ada yang sudah ditambahkan mah di hasil pembahasan lebih enak nanti bahasnya. Atau mau next lagi? Oke, itu untuk yang laporan ya. Ini untuk yang proceeding. Jadi kalau nanti laporannya sudah lengkap dengan referensi akan lebih mudah. Jadi di sini kan lebih ringkas lagi ya. Pendahuluannya juga tidak semuanya harus. Kalau proceeding itu dibatasi maksimal 12 halaman. Jadi teman-teman lebih disortir lagi aja ya. Misalkan yang dibahas cuma dua tujuan dari 4 tujuan itu boleh.
Jadi di proceeding harus ada analisisnya. Pilihlah tujuan atau rumusan masalah yang ada metode analisisnya. Pakai perhitungan apa ya? Bisa pakai di sini. Jadi lebih simple. Jadi, proceeding tidak saya bahas lebih detail karena kalian harus harus lengkap dulu deh di laporannya. Jadi lebih enak nanti ke proceedingnya. Oke, sementara dari saya cukup karena tadi yang Kang Rama masih sampai metode ya. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kita diskusikan. Isi bertanya, Bu. Ya, Kang Rama silakan. Jadi waktu mengajukan kerja praktek itu ya Bu ke perusahaan itu, perusahaannya Rama udah nanya boleh nggak minta untuk surat penerimaannya gitu ya Bu, eh, Hmm. untuk feedback ke kampus gitu. Tapi manajernya tuh bilang udah nggak usah, saya tulis aja. Jadi ditulis tangan tuh Bu sama Pak Danunya tuh di eh, apa surat pengantar dari kampus yang waktu itu Bu. Nah itu gimana ya Bu? Oh, jadi dia dari surat pengantar kita baru dia balas gitu ya? Oh, dia ACC balas jadi atau terima gitu. ya, ya tulisannya tuh bahwa yang bersangkutan eh, apa diterima untuk praktek kerja lapangan di Cepalosporin, terus tanda tangan atas nama dia Daru Widiatmoko gitu. Bolehlah. Emang di sana nggak ada bagian admin ya? Ke bagian adminnya Kang Rama susah ya aksesnya ya? Ya Bu, tapi nanti mau dicoba Bu, mau Mm-mm. dicoba Opsi terakhir untuk lah itu ya. ya Bu. Baik, Opsi terakhir yang itu. baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Yang lain gimana? Dika? Dika apa judulnya Dika? Bentar. Mau share screen bisa kan ya? Di Dika bisa share screen ya? Saya nggak pakai laptop, Bu. Filenya ada di laptop. Hmm. Tapi untuk Masukkan judulnya dulu atuh ke Dika ke yang HP. UTS tuh diisi dulu. Oh, ya kirim ke adlinknya langsung ya, Bu. Semua yang di sini ya jangan lupa yang di adlink minimal yang UTS-nya aja kalian eh, upload dulu. Yang Kalau di lampiran tugas konversinya Bu misal ya. ya itu yang lampiran konversi. Terus minimal sampai ke tugas berapa ya kalau di adlink ya sebentar saya lihat dulu. Yang draft draft ini draft laporan KP kalian upload di sebentar ya harus ke sesi ya. Upload laporan itu draft aja ya supaya saya bisa koreksi maksudnya. Itu di pertemuan ke sebentar. Oh, yang ada tugasnya itu di bentar ya. Tugas pertemuan 5. Upload di tugas pertemuan 5 ya, sesi 5. Kan ada tugas tuh terakhir. Di sesi 5 aja di-upload kalau untuk draft laporan. Tapi kalau untuk UTS semuanya harus isi karena itu nanti ke nilai tetap ada nilai UTS kalau di Adlink mah harus terekam ya. Siapa dulu tadi ya? Randi, siapa pembimbingnya Kang Randi? Masih kerja ya Kang Randi? Bu, lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Pembimbingnya Pak Yayu. Oh, aman lah Pak Yayan mah. Lebih intens malah bimbingnya daripada saya. Pak Yayan. Ini kita baru Ya, kedua malah setelah proposalan. Tapi berarti pakai template-nya yang ini ya bukan Bu, yang namanya tuh yang laporan akhir magang studi independen kan Bu ya template-nya. Iya, template-nya pakai itu, cuma untuk covernya pakai cover dan lain-lainnya daftar sampai ke daftar isi itu ikut yang prodi, Davi. Cuma isi laporannya aja yang pakai yang laporan akhir itu.
Berarti daftar isinya ikutin yang template laporan akhir studi independen ini, Bu. Daftar isi itu hanya untuk yang mulai dari latar belakang sampai kesimpulan tuh, Davi. Ya, terus ditambahkan lagi yang dari tabel realisasi konversi itu. Kalau yang di prodi kan ada itu ya. Nah, itu ditambahkan sama nanti lampirannya samakan dengan yang prodi aja. Boleh diiniin nggak, Bu? Takut ada yang kelewat, Bu, di bagian daftar isinya. Daftar isi yang Davi, coba lihat laporan akhir dulu. Kan kemarin saya minta kirim ya laporan akhir, laporan bulan. Kalau laporan bulanan saya bisa akses, Davi. Tapi kalau yang laporan akhir dan nilai itu saya nggak bisa akses. Oh, berarti Ibu yang akhir tuh nggak akses, Bu. Nggak bisa akses. Biasanya Oh. yang bulanan itu. Nah, yang kalau yang bulanan itu, tapi kan si itunya kan nggak bisa buka dashboard si websitenya, Bu. Jadi itu gimana? Kalau yang bulanan saya ada, Davi. Nanti saya coba kirim juga ya. Jadi kita sharing. Tapi laporan akhir saya nggak punya. Bentar, Nggak Bu. bisa Tapi share akses. screen aja, Bu, ya, yang laporan akhir hasil template dari magang berdampaknya. Oh, boleh, boleh. Bu, saya udah upload di Adlingnya, Bu. Di mana, Kang Dika? Yang di UTS? kerja praktik, Bu. Ya, Atau yang sesi 5? Sesi 5 atau yang UTS, Kang yang Dika? UTS, Bu. Oh, UTS. Wait. UTS. Dika. Tuh baru 3 yang ngirim coba. Yang lain tuh kemana? Oke, kita lihat. Identifikasi apa tuh tadi judulnya? Bentar. Oh, atau Davi nanti saya kirim yang contoh Terispa ya. Saya kirim nanti contoh yang Teh Rispa juga sama waktu itu. Ikut yang ini juga. Identifikasi dan evaluasi cacat pada sprayer. Hmm, ini cacat pada sprayer gendong elektrik menggunakan metode uji. Eh, Judul ini sudah didiskusikan sama pembimbing lapangan, Dika. Sudah, Bu. Itu rekomendasi dari Pak Soninya langsung. Eh, Kalau misalkan ke Pak Sony, tanya lagi, eh ini untuk yang di proceeding. Tapi kalau di laporan KP harus ada satu yang umum gitu, pembahasan yang umum. Misalkan di sini, eh, apa ya, kamu harus tahu pedoman elektrik menggunakan kunci. Ya. Kalau ini bagusnya buat di proceedingnya Dika, pasti Pak Sony nanti kita ini lagi apa submit, kita publish. Nah, tapi di laporan KP-nya berarti nanti yang Dika bahas apa Itu, Bu, tentang cacatnya. tentang cacatnya. Ya, yang Sebentar. dominan di uji banting kan. Terus Mm-mm. kalau cacat itu ada beberapa tipe, Bu. Mm-mm. Latar belakangnya nanti tambahkan ini ya, referensi ya, Kang Dika ya. Baik, Bu. Terus rumusan masalahnya apa aja? Apa saja jenis cacat? Hmm. Cuma jenis cacat yang paling dominan ya. Uji banting dulu, baru jenis cacat. Ada 3. Tujuannya, nah ini
Tujuannya mana tujuannya? Tujuannya mana, Kang Dika? Tujuan magang. Tujuannya menyesuaikan yang seperti kalau ini mah manfaat magang nih yang Kang Dika cantumkan ya. Nanti tujuannya itu menjawab rumusan masalah ini. Ada 3 juga Baik, Bu. berarti tujuannya ya. Ya, ya. Berarti Ya. yang pertama mengetahui jenis cacat yang terjadi pada sprayer gendong elektrik ya. Terus yang pertama kayaknya jangan jenis cacatnya dulu, tapi Kang Dika bahas dulu apa itu sprayer gendong elektrik, fungsinya untuk apa gitu ya, di proses produksinya untuk apa gitu. Bahas dulu yang itu yang pertama Kang Dika. Berarti apa tuh kalau ingin mengetahui itu? Bahas dulu yang fungsinya, fungsi sprayernya di proses produksi apa biasanya kalau ini digunakannya. Itu teh, Alat Bu, ini tuh untuk apa? eh, ini Bu, untuk apa sih sebutnya? Kalau Sundanya mah, Bu, untuk nyebor kayak gitu, Bu, untuk menyiram pupuk, Bu. Menyiram. Ya, jadi si cairan kimia tuh dimasukin ke sana, nanti disemprotin aja gitu, Bu. Hmm, berarti identifikasi dulu spesifikasi spesifikasi dan fungsi sprayer gendong elektriknya buat apa aja nanti di proses produksinya ya. Oh, Bu, kalau untuk produksi di tempat BBLM itu tidak ada, Bu. Di sana Hmm, fokusnya untuk nguji doang, Bu. Sudah sesuai pengujian sama aja. SNI apa belum gitu, Bu ya. Hmm, hmm, hmm. Tapi ini udah dibahas di pembahasan belum yang spesifikasi sama fungsi sprayernya? Kalau itu Kan kayaknya kalau belum lengkap, Bu. kalau langsung bahas jenis cacatnya kan pusing ya, sebetulnya alat ini untuk apa? Nanti Kang Dika identifikasi dulu bagaimana spesifikasi dan fungsi sprayernya. Misal untuk pengujian apa aja gitu. Belum Baik, dibahas Bu. ya alatnya ya. Tambahin ini satu PR dari saya mah ini ya. Siap, baik, Bu. Berarti judulnya bisa ke ini saya share screen nampil ya. Nampil, Bu, ada. Jenisnya kali ya, biar lebih jenis cacat pada sprayer gendong elektrik gitu ya. Oh, iya, betul. Iya, Nanti baik, Bu. kalau cacatnya kan nanti Kang Dika kan bisa aja bahas satu jenis cacatnya, tapi sedangkan jenis-jenis cacatnya lebih dari satu misalnya, itu boleh diidentifikasi. Terus tinjauan tinjauan pustakanya apa aja? Tinjauan pustakanya rumusan masalah. Oke, tujuannya yang ini ya. Tujuannya saya catat review sesuaikan menjawab sesuaikan aja lah sesuaikan dengan Pemenuhan masalah ya, Bu. rumusan masalah. Kalau untuk mahasiswa untuk apa itu manfaat aja disampaikannya di manfaatnya ya. Nah, di sini bisa manfaat di sini. Oke, sistematika udah bagus ini. Oke, tinjauan pustakanya. Kalau ini tidak perlu di tinjauan pustaka, Kang Dika kan di pembahasan ada ya. Nah, sebentar di bagian pembahasan ini, sebentar di laporan KP nih, bagian isi biar nggak double-double maksudnya di sini ya. Nah, di hasil deh, di hasil no tentang tentang eh, BB balai logamnya ya, balai logam mesinnya semua ada di hasil di sini. Jadi nanti dibahasnya di sini aja, biar Oh, nggak siap, double. baik, Bu. Nanti saya Kan pindahin ada aja. ada profil perusahaan, sejarah singkat aja, visi misi, kebijakan mutu di sana pakai apa aja, itu boleh ya, struktur organisasi,
sampai ke eh, fasilitas di Balai Logam itu ada apa aja. Nah, masuk sini aja. Jadi yang tinjauan pustaka ini masuk ke hasil ya. Ya, baik Bu. Masuk ke hasil, terus sprayer gendong, pengertian sprayer gendong elektrik, pengertiannya nggak perlu. Nanti ini pengertian dan fungsi aja. Sebab ini ya, pengertian, pengertian, spesifikasi, dan fungsi. Nanti ada subbab baru tentang standar mutunya. Nah, ini baru aja subbab baru. Subbab baru ya, subbab baru tentang standar mutu. Standar mutu pengujian berarti ya? Ya, betul Bu. Standar mutu pengujiannya. Ini jangan pakai bulat-bulat lagi ya, pakai numbering. Jangan Ya, ada baik yang Bu. bulat-bulat. Nah, ini kan yang standar tadi masuk ke pengujian bisa gitu. Atau ini udah ada standar nasional Indonesianya. Oh, ini Ya, spesifik ya ke satu yang ya, digunakan. ya betul Bu. Oke, berarti ini jangan hanya spesifik, tapi yang tadi ya standar-standar pengujiannya pakai apa aja, standar tentunya. Pakai apa saja, tuliskan dulu. Tuliskan semuanya dulu. Tuliskan semuanya dulu. Oke, terus nanti yang ini, oke. Berarti ini udah ada sebetulnya, tapi ini dihapus aja. Nantilah pindahkan lah ya. Ya, siap Bu. Pengujiannya, oke. Nah, nanti Kang Dika dapat flowchartnya ya dari sana dapat nggak? Kalau nggak dapat mah bikin. Kalau ada Ya, flowchart di sana, tapi kalau ya, nggak dapat siap Bu. buatkan untuk di pembahasan. Kalau di tinjauan pustaka nggak apa-apa seperti ini aja, cuma nanti tambahkan lagi referensi, namanya juga tinjauan pustaka, berarti Kang Dika cari referensi lain, sprayer gendong elektrik di pengujiannya untuk apa saja kalau di yang lain gitu, referensi yang lain kalau di ini kan digunakan untuk metode uji syarat mutu yang ditetapkan ya, nanti di yang lain gimana. Terus ini pengujian syarat mutu. Pengujian syarat mutu bedanya apa sama yang ini pengujian sprayer. Itu Bedanya mah Bu apa? cuma Pengujian tambahan aja Bu. tambahan untuk Itu untuk syarat-syaratnya gitu Bu. Untuk pengujian syarat mutunya tuh kan ada di SNI gitu Bu. mm-mm. Ayo udah masuk ke SNI aja. Ya, Iya Bu. nggak harus ada subbab baru ya. Masukkan ke SNI-nya. Lengkap Oh, siap Bu. kalau bisa lengkap misalkan Dika ada link SNI-nya juga masukin aja. Ada Bu, paling filenya Bu. Boleh. Uji banting pada sprayer gendong. Uji banting. Oh, di SNI kan suka ada uji bantingnya juga eh rumusnya ya, persamaannya ya. Terus alurnya ada juga kan, alur uji bantingnya, prosedur. Alur. Iya, kalau untuk prosedurnya sih ada banyak Bu untuk pengujian dari supplier gendong itu, tapi saya berfokusnya pada uji bantingnya aja Bu. Soalnya paling banyak Mm, cacatnya di sana. oke. Hmm, berarti di pembatasan masalahnya sampaikan ya, cantumkan ya. Siap Bu. Pengendalian mutu, konsep syarat mutu. Sebentar, kayak ada yang kurang dari judul apa nih?
Sorry, syarat evaluasinya ya, evaluasi syarat mutu. Di sini ada evaluasinya. Ujian, ujian. Oh, berarti bukan pengujian lagi, Kang Dika. Kalau di sana nanti udah ada pengujian syarat mutunya, berarti nanti evaluasinya yang belum ada kan dari judul yang kamu angkat belum ada. Bagaimana sih cara mengevaluasinya? Ya, belum sih, Bu. Belum ke sana. Ya, kalau di judul ada evaluasi, nanti di sini ditambahkan. Atau susah ternyata evaluasi dihapus. Ya, Jangan, paling bisa paling lah gitu ya. aja sih, Bu. Nanti rundingin dulu aja sama Nah, pasannya. tambahkan lah ya, udah ada kok. Oke, metode pengumpulan datanya, observasi wawancara, waktu pelaksanaan 4 bulan. Oke, tabelnya boleh ini ditambahkan tabel jadwal pelaksanaan. Nah, untuk tahapan semuanya nah, seperti ini Kang Rama, nanti untuk tahapan contohnya yang ini, misalkan dibuatkan dulu flowchartnya, baru di bawahnya di breakdown lagi tiap prosesnya, bagaimana cara memperoleh tiap tahapan itu, ya, studi pustaka, terus pengumpulan datanya, prosesnya observasi, wawancara atau dokumentasi, nanti ini termasuknya data apa dicantumkan jenis datanya ya, jenis datanya, data primer dan sekunder misalkan cantumkan aja. Kalau primer diperolehnya dari wawancara, observasi, misalkan. Kalau sekunder dari mana gitu ya. Jenis datanya primer dan sekunder. Kalau sekunder dari buku misalkan atau dari jurnal, cantumkan. Analisis data. Nah, analisis data paling di sini yang perlu di breakdown lagi di analisis data ini. Kalau yang Kang Dika hitung tuh apa? Ada perhitungan apa aja jenis cacatnya? Gini cacat tuh ada tiga, Data Bu. ada apa aja yang dilakukan? Retak sama Retak, retak, lepas baterai, terus sama kebocoran. kebocoran, sama Lepas baterainya, Bu. Baterai elektriknya. lepas baterai. Tadi Iya. uji tekan di mana? Retak. Iya. Berarti ini uji tekan ya? Yang pakai perhitungan yang kamu ini, nah ini cantumkan di sini. Terus nanti uji tekan atau retak itu gimana cara mengujinya, bagaimana cara menganalisisnya. Tuh. Kalau pakai persamaan yang di SNI berarti cantumkan juga persamaannya, ya. Terus uji kebocoran juga sama, gimana cara menguji kebocorannya di sini lebih detail di analisis datanya. Terus dilepas baterai juga sama. Itu kurang yang di sini ya. Ya, baik, Bu. Six Sigma pakai juga. Enggak, Bu. Ini pakai apa nih Six Sigma proses ini? Digunakan untuk mengidentifikasi jenis cacat yang ini kah dominan. Iya, soalnya mau pakai itu, cuman belum diganti itu, Bu. Udah dua kali, Ayo loh, udah, udah 2 kali bikin, ayo loh. suruh direnovasi Udah lagi. saya lihat loh, data cacat yang dominan ya. Iya, Coba nanti diusahakan aja dulu. baik, Bu. Oke, gitu aja. Terus ini hasil. Nah, hasil tinggal dilengkapi lah minimal yang hasil pasti kalian udah dapet kan profil perusahaannya mah. Terus ini hasil-hasil pengamatan misalkan tadi Dika ada pengujian, ada tabel pengamatannya bisa lampirkan di hasil. Beda ya di pembahasan. Nanti di pembahasan tinggal bandingkan atau deskripsikan hasil dari pengujian dengan hasil yang referensi yang lain gitu. Ini nanti proses kerja, proses bisnisnya
diidentifikasi juga yang di sana ada seperti apa. Nah, ini masih masih umum seputaran di perusahaan kalau untuk proses kerja, bisnis, dan proses produksi. Terus pembahasan tiap tujuan magangnya. Yang tadi misal ada 4 tujuan, berarti bahas keempat-empatnya di sini. Ya. Dan ada konversi kegiatan. Oke, lumayan lebih jelas, Dika. Ya, baik, Bu. Sekarang yang Davi ya. Davi, Davi itu, bentar. Salah. Dokumen seminar, dokumen MSIB. Coba ya, dokumen seminar KP, laporan KP. Ini saya sharekan untuk yang contoh Risva ya. Davi itu tahun kemarin. Tahun kemarin dia juga MSIB sih, kalau dulu masih MSIB. Nah, nanti covernya pakai yang cover Prodi. Ya, pakai yang cover Prodi seperti ini sama sampai ke lembar pengesahannya juga sama nih. Ya, ini ada pembimbing lapangan yang di sana atau mentor lah ya. Kalau di Davi mah mentor. Terus halaman pernyataan tetap pakai, ringkasannya tetap pakai juga, kata pengantar, terus daftar isinya nih. Oke, kalau dia pakai yang ini. Hmm. Wah, ternyata dia buat yang versi laporan KP Prodi. Tapi dari pembahasan, misalkan Davi di apa? Divisi apa Davi tuh? Lupa. Bentar dulu Bu, Davi ini joinnya lewat laptop Bu. Davi divisinya bagian quality Bu, quality assurance. Quality. Nah, itu berarti yang dibahas tentang quality assurance ya. Sebentar, saya bisa upload di Zoom nggak sih? Ya, Oh, nggak bisa, deh. Oh, file bisa. Sebentar, dari my computer. Ini Dika dan ini. Oh, harus di close dulu sebentar. Ini kalau saya tambahkan file my computer ini dan ini. Oke. Davi berarti dibuat seperti ini, seperti yang saya berarti harus diunduh dulu ya contohnya ya. Webnya yang kayak di ini kan Bu, yang kayak di Google Drive ini seperti independen itu Bu. Sebentar. Saya kirimkan di sini ya di chat. Di chat. Oh, udah nih sebentar. Kalau di sana ngapain aja, Davi? Kalau di sana tapi kayak ini Bu, dari tahapannya tuh dikasih tahu alur si proses produksinya tuh kayak gimana gitu Bu. Dari pemilihan mau eh,
langsung dari vendornya langsung atau enggak si bahan-bahannya itu dari perusahaan gitu Bu. Ada banyak pilih, ada dua pilihan. Nah, dari dua pilihan itu nanti panjang Proses, lagi Bu. Namanya. oke, proses produksi terus. Nah, kalau di divisi DAV itu paling DAVI bagian yang pertama eh, pengecekan dulu dari sampel awal Bu. TPS-nya tuh dari hasil vendor itu harus ngebuat satu sampel produk ke perusahaan apakah si produk ini sesuai enggak dari hasil segi ukuran Oh, atau enggak dari markernya, polanya itu, nah gitu Bu. Jadi tahapannya oke, itu yang pertama ada PPM, terus yang kedua ada yang tadi itu yang udah sebutin ngecek sampel dari vendor, terus yang ketiga ada mhm, inline, yang terakhir mungkin QC akhir Bu sebelum dikirim ke gudang. oke. Oke, bahas itu aja, Kang Davi. Proses produksinya dulu ya. Berarti misalkan judulnya apa? Proses produksi, ambil satu produk berarti. Davi mau ambil satu produk. Iya Bu. Yang dipegang di sana dari awal sampai akhir ada nggak? Atau beda-beda? Soalnya banyak Bu di sananya Bu banyak artikel ini Oh, Bu dari hari Agustus tuh emang udah benar-benar banyak sih Bu. Banyak mm, 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 mau proses produksi ke Lebaran juga. mm, mm, mm. Oke. Ya udah, artikel di sana aja berarti diidentifikasi secara umum aja, proses produksinya sama kalau kualitinya ya harus lebih detail ya yang Kang Davi kerjakan berarti ya yang lebih detail di situ. Kalau proses produksinya tadi yang dijelaskan ada dua jenis gitu aja. Jadi tidak fokus ke satu artikel ya. Secara umum aja dibahas biar yang lain tahu minimal alur proses produksinya. Dua aja tujuannya nggak apa-apa, mengetahui alur proses produksi dan mengetahui eh, quality Oh iya Bu, quality control. bentar Bu. Ada contoh yang Rispa ya, saya kirim ya. Di chat udah ada belum? Bisa buat kalian juga lah semuanya itu. Udah ada, Bu. Oke, aman. Waktu berarti 2 minggu lagi ya kita ya. 2 minggu lagi ya. Bisa lah. Berarti buat bukan Seminar. yang Davi itu bukan mengacu yang ke template laporan akhir studi independen bukan Bu? Mm-mm, itu buat dilampirkan aja, Kang Davi. Tapi kan semua prosesnya terekam di situ kan. Semua Oh, log ya jadi maksudnya pekerjaannya. tuh Davi itu ikutin daftar isinya yang kayak eh, apa template laporan magang studi independen ini. Mm. Nah berarti nanti Daftar isinya mah nah daftar isinya mungkin Davi tambahin aja Bu di bab 2 berarti ya Bu ya. ikut yang Rispa aja samain Kang Raffi. Berarti ikutin yang template yang prodi laporan KP-nya. Berarti Oh. PR-nya kita tentukan judul sama rumusan masalah minimal. Nanti kan kesananya bisa mengalir gitu untuk prosesnya. Ceritakan prosesnya. Hmm. Profil perusahaan ada kan? Profil Masih bisa perusahaan. dicari ya. Kalau Zata Jaya. Oh iya Bu. Berarti tetap sama tabletnya tuh kayak kayak yang lain ya Bu ya. Terus kalau di sini, Kirain masih yang template yang itu Bu. Soalnya udah ngikutin ngikutin apa? Itu kan yang itu. kamu kan tiap bulan udah laporan ya, udah laporan yang
apa magangnya tiap bulan sama ada laporan akhir. Iya, Bu. Oh, berarti masih tetap pakai metodologinya, Bu. Kayak metode apa yang dipakai gitu ya, Bu ya? Mm-mm. Kan samalah untuk magang mah observasi. Kalau yang udah ada terlanjur kayak Dika sama Rama itu ada perhitungan atau analisis atau ada menguji efektivitas itu boleh. Tapi kalau yang belum, misal Davi kan di sana juga nggak melakukan analisis ya, cuma kamu eh, mengikuti alur pekerjaan di sana itu boleh ya, hanya mengetahui proses produksi atau mengetahui proses quality control di sana. Hmm, ya, Bu. Nggak sampai ke menghitung-menghitung nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlanjur ya dilanjut aja, Yang template itu ya, Bu ya? dilanjut aja. Kan yang terlanjur pakai analisis, perhitungan, itu Hmm. dilanjut aja. Karena Da- yang beratnya di laporan itu kan kalau kalian lakukan analisis, apalagi tadi eh di kamu pakai Six Sigma, sebelum Six Sigma ada lagi analisis yang lainnya. Berat itu. Tapi boleh share screen ya, Bu, yang laporan akhirnya? Oh, boleh, boleh. Saya tadi share screen nggak ya? Sok. Hmm. Dikirim di chat juga boleh tuh, David tuh. Kirim di Oh, chat ini, Zoom. Eh, belum maghrib ya. Maghrib jam berapa? yang ini, Bu. Ini udah muncul belum, Bu? Mm-mm. Udah muncul. Nah, kalau ini begini, Bu, kalau laporan akhirnya, Bu, jadi ngikutin template yang di website Kemendikbudnya. Mm-mm. Ini yang halaman pengesahannya. Mm-mm. Ya, alhamdulillahnya nggak ada revisi sih dari mentor, Bu. Ya terakhir yang mau telat tuh bulan apa tuh? Desember ya? Iya, itu yang Desember emang Telat semuanya bulan pada Desember. pada pada komplain, Bu, di grupnya. Ini yang gambaran umumnya Itu udah ada perusahaannya. udah ada. Tinggal di tinggal dipindah ke ini aja, ke template yang Prodi ya. Hmm, Terus ini deskripsi kegiatannya yang ini, Bu, yang tadi dapat sebutin. mm-mm. Terus Ini dokumentasinya ya, ini yang dokumentasinya. awal fine itu, Bu. Mm-mm. Ini yang VPN-nya. Itu yang quality assurance kan udah lengkap ya, Davi ya. Apanya, Bu? Tinggal yang pembahasan yang quality assurance kan udah lengkap yang Davi tadi yang atas yang berapa Ya, proses tuh, BPM sampai ke QC akhir. Nanti tinggal ditambahkan proses produksinya aja. Kita juga pengen tahu soalnya yang alur, Bu. alur proses produksi. Boleh, boleh, Bu. Soalnya menarik ini, sayang kalau ilmunya Kang Davi doang nih yang dapat. Hmm, Itu udah cakep kesimpulannya. Udah udah, nomor Bu. 3. Boleh. Oh, kesimpulannya masih kesimpulan umum kegiatan magang ya? Iya, iya, Bu. Oke, berarti nanti dua aja, Kang Davi. Kan tujuannya dua, mengetahui proses produksinya sama mengetahui quality assurance-nya di sana. Nah, itu udah nanti kesimpulannya ada dua juga. Proses produksinya apa saja, tadi proses quality assurance-nya ada berapa. Gitu. Isinya ambil dari situ juga bisa, itu udah lengkap yang quality assurance mah, tinggal yang proses produksinya ya. Nanti Kang Hmm. Davi kalau nggak ditulis lupa. Tapi kalau ditulis di satu laporan, oh ternyata eh, bakal terus ingat Kang Davi. Jadi kita punya pengetahuan juga, punya ilmu tambahan di sana tuh proses produksinya seperti apa. Sayang kalau cuma di Kang Davi tahu sendiri gitu ya, di sharing lah. Hmm. Ya, Bu.
Tinggal nambah itu ya. Oke. Nanti dokumentasi per proses aja Kang Davi ya. Kalau tadi kan Dok, dokumentasinya beda-beda ya, dilampirkan. Nah, nanti misalkan per proses yang PPM prosesnya ada dokumentasi Kang Davi, lampirkan satu dokumentasi. oh ya Bu. Tapi ini Davi sih udah buat Bu, mau di-share juga Bu, atau dikirim ke Ibu aja ya, Yang apa? yang laporannya Bu. Kirim ke sini boleh. Di ini Boleh aja Bu. yang di sesi 5, sesi 5 yang KP, matkul KP, Davi. Biar terekam di Litera. Oh, oh, aku belinya kayak link aja, nggak di Zoom aja Bu. Soalnya belum beres semua. Mm-mm. Oh, belum beres. Biar Belum beres, gak apa-apa di Edling aja. mau kayak link taruh. Edling yang sesi 5 ya. Oh, yang pencarian literatur ya Bu ya. Mhm. Yang pencarian literatur. Hmm. Berarti udah ngumpulin yang logbook Bu. Loh, Iya, soalnya gak ngumpulin apa-apa. yang logbook di sini. Oh, kamu ngumpulinnya yang logbook yang di situ. Iya. Oh ya udah di ini aja di Zoom. Yang lain kalau mau keluar nggak apa-apa ya. Soalnya udah lewat maghrib. Takut ada apa gitu. Terus kalian belum Baik, Bu. maghriban. Saya keluar ya, Bu. Makasih, Bu, untuk Oke, sarannya. ya sebentar-sebentar kita dokumentasi dulu. Oh, baik. Yang bisa on cam dulu. Siapa nih? Eka, Kang Rama, Davi bisa. Oh, bentar Bu. Oke, satu, dua, tiga. Happy sekali yang bimbingan nih. Dah, ya, yang mau dilanjut silahkan soalnya udah lewat maghrib. Saya lagi nggak sholat. Bu, mungkin mau bertanya, Bu, sekali lagi, Bu. Oke, Kang Rama. Eh, jadi kan Rama tuh mau menampilkan di pembahasannya, hasil dan pembahasannya itu eh, hasil dari produksinya nih ya, Bu, hasil stripping dari obat itu. Nah, kan ada yang melejit, posisi kapsulnya tuh ada yang keriput ya, Bu, hasil stripnya tuh gitu. Nah, Mm, itu kan kalau misalnya itu tuh pas untuk dipakai dengan metode Six Sigma ya, Bu. Jadi mm. karena di situ tuh kemarin tuh ada perbaikan dari spare part mesinnya, Bu. Nah, apakah menggunakan ditambah dengan metode Six Sigma atau jangan? Kalau kamu mau hanya identifikasi jenis-jenis cacat ya nggak apa-apa, nggak usah pakai metode juga. Oh iya, Bu. Kalau di judul ada nggak identifikasi cacatnya juga? Kalau di judul nggak ada sih. Oh nggak ada ya.
Judulnya hanya efektivitas ya, fokus ke satu Iya. aja. Nanti itu bisa sebetulnya bisa lanjutan buat TA Oh, ya, buat ke TA baik. bisa itu kalau skripsi. Oh, jadi Mau dicoba? Mau dicoba? ya Kalau mungkin mengetahui jenis cacatnya aja nggak apa-apa sih. oh gitu. Jadi misalnya Nanti Bu dicantumkan jenisnya. dicantumin aja gitu ya. Mm-mm. Ya baik Bu. Terima kasih Bu untuk informasinya. Sama-sama. Oke. Jadi Bu, nanti kalau misalnya Davi? sudah perbaiki laporannya, Mm. itu kalau misalnya diuploadnya lagi di mana ya Bu? Di pertemuan di mana? Apa di mana? Gimana Bu? Pertemuan ke-15 deh, nanti saya cantumkan tugas ya. Empat Oh iya, belas aja lah, 14. Biar baik bisa Bu. diperbaiki di 15 ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Insya Allah nanti setelah ini ditambahkan tugasnya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, Saya izin keluar ya Bu. karena, karena mama dikit lagi, bentar lagi. Ya Bu. Ya, so semangat. Davi Ya udah Bu. dikirim Udah Terima Bu, kasih Bu. Bu. Baik Loading Bu Bu. tadi. Udah Bu. loading. Oh itu ya. Oke, coba dibuka. Itu sih tapi baru sampai bab 2 Bu. Belum sampai bab 3-nya. Oh, bab 2, nggak apa-apa. Ntar ini, oh banyak banget ternyata. Hmm. Masih loading. Hmm. 1,87 MB, tapi kok lama ya? Iya, makanya tadi juga tapi aneh Bu di sini kok lama. Linknya tumben. Kalau di Zoom tuh emang lama. Atau Davi ini share screen di Davi aja. Oh, boleh Bu. Kalau ya, ini kayaknya masih lama ini. Jangan-jangan yang Rispa tadi downloadnya juga lama, 6,2 Belum MB. di download Bu yang tadi sama. Oh, download dulu itu, harta Oh, karun, ya harta Bu. karun, harta karun itu. Oh, udah, Mau di Bu apa di Dapi Bu? sebentar biar bisa coret-coret ya. Oh ya boleh. Analisis terhadap pengendalian mutu dan penerapan metode 4 poin pada produk. Hmm, hati-hati kalau penerapan ya. Penerapan berarti kamu harus identifikasi mana yang nggak sesuai dengan metode itu. Ada nggak yang ditemukan tidak sesuai? Ya ada Bu. Semuanya pakai metode itu Bu. Rata-rata soalnya itu tuh metode 4 point itu emang standarnya perusahaan di situ Bu. Soalnya kalau yang lebih kecil itu pasti lebih ketat Bu si kualitinya Bu. Hmm, proses produksi dan pengendalian mutu berarti ya. Pengendalian mutu, produk, Asian Muslim, Muslim, sorry, di
PT apa tambahkan sini gini aja. Oh, ya Metodenya Bu. nggak usah dicantumkan di judul ya. Ya Bu. Oh, kurang kerja praktek. Oke, berarti ini. Terus setuju. Oke, halaman pengesahan. Oke, terus halaman pernyataan. Nanti judulnya ini disesuaikan. Ya Pasti Bu. takut kelewat nih. Judul, and then nantilah itu abstrak mah. Oke, tabel, gambar, lampiran. Nah, lampiran berarti nanti Davi Dari logbook ya. tambahkan yang uh, Soalnya kan Raffi nggak logbooknya ada tetap. pengajuan HP. Mm-mm. Oke, oh ini Davi yang ini berarti dari sini balasan. Oh iya Bu. Lampirkan yang SKT ya, Iya lampirkan Bu. SK ya. Ya. Lam, ini kok nggak lampirkan SK, terus logbook hariannya, logbooknya sesuai yang mingguan berarti ya. Sesuaikan dengan mingguan juga boleh. Kan kalau kalau magang berdampak mingguan ya logbooknya ya, Bulanan Bu. diisi mingguan. Oh iya Bu, mingguan. Mingguan ya logbooknya ya. Hmm. Oke, terus surat konversi kegiatan nilai dokumentasi, Ini logbook harian dokumentasi yang output magang. di website apa yang dari forumnya Bu? Hmm? Emang ada formnya? Ada Bu logbook harian. Oh, ya udah pakai yang logbook harian. Nah ya Bu. Dokumentasi output KP. Nah, ini Itu berarti video Bu ya? video sama kalau ada foto yang belum tercantum, tapi foto mah di logbook sih ya. Iya Foto udah mah ada di Bu di logbook buku. kan. Tinggal dikirim aja sama Bu. Videonya sama nanti di sini David tambahkan sertifikat ya. Oh, di oh ya Bu. Sama laporan akhir. Ini linknya aja, nggak usah di ini supaya Ya, Bu. atau ya sertifikat laporan akhir berarti nah ini pengajuan seminar penilaian. Nah ini penilaiannya nanti lampirkan juga penilai yang dari mentor, nilai dari mentornya. Pendahuluan, quality assurance, pengendalian mutu. Nanti sesuaikan, tapi yang ini nanti ditambahkan referensi ya. Oh siap Bu. Misal ini dapat dari mana nih, menurut siapa gitu. Siapa. Statement-statement yang perlu ditambahkan lah. Pembahasan, oh ini. Bagaimana mesin sistem pengenalan, bagaimana proses inspeksi kualitas. Kalau ini nanti bahasnya apa? Yang pertama. Yang itu paling tapi itu kayak bagaimana sih si sistem di sana tuh kayak penerapan kualitasnya tuh pakai metode apa sih Bu? Terus bagaimana juga biar si penerapan sistem ini nggak apa ya nggak ya pokoknya harus sesuai sama kualitinya juga sih Bu kayak gitu. Bahan ini ya. Oh boleh Bahan Bu. yang pertama. Terus yang kedua, udah aja langsung aja. Bagaimana eh, pengendalian mutu produk fashion sistemnya. Oh Kalau boleh sistemnya Bu. kan nggak. Mm-mm. Bagaimana pengendalian mutu pada produk fashion.
Proses infeksi kualitas pada poin. 4 poin. Ini nggak usah dulu disebutkan metodenya ya. Oh, ya Bu. Pengenai. Yang mana ini proses dulu ya. Proses quality assurance-nya ya. Sebentar. Yang Davi itu proses pengendalian mutu. Ini pakai yang 4 itu ya. Udah masuk ke proses. Mm-mm. Atau divisi. Di divisi ini aja nih yang kedua DP. Slim. Gak apa-apa. Proses infeksi. Ini bisa masuk ke proses pengendalian mutu sana ya. Yang quality. Ya Bu. Bisa masuk ke nomor 2. Jenis tingkat cacat ini bolehlah apa saja. Jenis dan tingkat cacat boleh 3. Berarti kamu ada 3 yang dibahas. Ya Bu, Jenis produksi, cacat, menurunkan terus tempat pengendalian ini. mutunya sama cacatnya Bu. Terus pembahasan. Tujuannya lihat lagi sama seperti tadi ya catatannya. Lihat Hmm. lagi, sesuaikan dengan rumusan masalah. Ya Bu. Kan rumusan masalah. Bener nggak nulisnya? Masalah betul. Oke, sistematika penulisan. Nah, tuliskanlah ya yang di panduan KP. Ya Bu. Tinjauan pustakanya ada apa aja? Pengendalian kualitas. Terus tujuan pengendalian kualitas assuran dalam industri manufaktur. Tambahkan 1 berarti tentang proses produksi ya. Proses produksi produk fashion ya. Secara spesifik aja nggak apa-apa. Kalau susah spesifik ya umum. Oh, berarti yang 2.1 ganti aja Bu ya. Jadi proses produksi aja. Pengendalian mau mutu atau kualitas? Konsistensi. Ayo, mau mutu atau kualitas? Mutu, Konsisten ya. mutu Bu. Biar lebih mencakup. Siap. Harus konsisten. Oke, terus nanti sudah. Nah, ini tinggal di itulah ya. Di breakdown Tapi lagi. nanti metodenya pakai yang Baru sampai observasi ya Bu ya. tinjauan pustaka ya. Wawancara juga kan kamu sering nanya-nanya nggak? Sering Bu. Pasti itu aku sering Mm-mm. soalnya kan dari industri ke KM kan menyimpangnya tuh Bu. Wah. Mm-mm. Ya udah pakai yang tadi. Yang Dika juga pakai 3 kan. Kamu juga bisa pakai 3 itu. Tadi yang profil perusahaan bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke hasil nih. Oh, Terus, misal ada pengamatan dimasukin sini, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Langsung ke pembahasan berarti. Nanti tambahannya yang setelah UTS itu tambah lagi di sini ya, konversinya. oh si tabelnya. Mm-mm. Lalu, Pasti bertambah dong. Kalau UTS kan sampai setengah semester doang. Kalau yang UAS kan seluruh kegiatan sudah dilaksanakan. Bu. Oke, mulai disusun. Tapi metodenya tadi yang observasi. Wawancara. Mm-mm. Coba nanti ke Dika ya,
cari Bu. lagi. Nanti sama wawancara. Deskriptif ini sih, deskriptif, analisis deskriptif juga kalian mah. Cuman nanti secara kualitatif kuantitatifnya disesuaikan. Sebentar, ini yang Davia. Iya, gede banget jatuhnya. Sudah ada catatan sedikit sih itu yang tadi doang. Terus, Bu. Berarti tetap pakai metode kuali atau kuantinya, Bu ya? Mm-mm. Oke, ya Bu. Ada lagi? Hmm, Dicicil dulu, Davi. Nanti ketahuan mana yang kurang nih, yang belum ada gitu. ya Bu. Hmm, ya, Bu. Berarti itu juga sama berbarengan sama jurnal juga, Bu, si seminar itu. Apa beda lagi kalau jurnal deadline-nya? Jurnal itu syarat untuk bisa seminar, jadi tetap dibuat jurnalnya. Oh, Cuma nanti kalau misalkan jurnalnya mau dipublish, pasti ada revisi lagi lah. Ya, yang penting dibuat dulu aja dari laporan ke jurnal. judulnya sama apa nanti atau kayak tambahan lain lagi, Bu? Judulnya, misalkan kamu mau ada analisis jenis cacat yang paling banyak tuh, kayak tadi pakai yang Six Sigma itu boleh. Tapi kalau nggak keburu ya udah yang dari laporan KP aja. Hmm, oke, baik, Bu. Jadi kayak proses produksi sama penetapan metode 4P-nya itu ya, Bu ya? Oke, baik, Bu. Pengujimu siapa? Belum dilihat kayaknya kalau nggak salah Pak Yayan, Bu. Yayan. Oke. Iya. Hmm. Udah di download yang itu catatan tadi sedikit. Oh, iya. Udah, Bu. Berarti kalau dari itu eh, si- udah ada berarti sertifikatnya tuh tapi fotoin aja, Bu. Sertifikat. Emang kamu nggak dapet ininya ya, filenya ya? Nggak bisa download. Kalau itu langsung dikasih sih, Bu. Dari langsung hard file-nya, Bu, di pas Oh, graduate hard file. langsung. Wah, di scan aja tuh. Scan Oh, ya. ya, Bu. Scan, scan, scan. Oh, lebih cepat malah sekarang dulu soft file aja dapatnya. Iya, makanya juga kaget kok udah cepet gitu langsung disiapin sama hard file-nya. Baguslah ada kemajuan. Ya, Bu. Ya, Udah, aman? ya, aman, Bu. Oke lah, dicicil ya. Walaupun banyak, tapi kalau dicicil tiap hari mah ya, ya welah. Ada aja Hmm. lah kinerjanya gitu. Jadi bisa tahu mana yang belum gitu. Kalau mepet-mepet kita nggak tahu yang kurang apa, ya udah seadanya. Hmm. Oke, Nah, berarti sehat-sehat ya. Selamat mengerjakan apalagi. kalau yang itu kan yang di konferensinya itu berarti harus kita itu harus nyantumin tugas-tugasnya, Bu. Mm-mm. Di Oh, link aja. Kalau link susah, ya ya pakai link aja lah. Kalau nggak mau penuh. oh, siap, Bu. Teman-teman, Bu. Jadi ada satu drive ya. Nanti drive itu bisa diakses. Oh, siap, Bu. Baik. Oke, selamat mengerjakan dan selamat istirahat. Terima Ya, kasih, sehat Bu. selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai-sampai.